Kau tak pernah merasakannya sekaligus. Ia datang berkeping-keping, di sela-sela pesan, dalam keheningan yang tiba-tiba terasa lebih keras daripada kata-kata. Dalam ketegangan aneh yang sebelumnya tak ada. Suatu hari mereka hanyalah orang lain dalam hidupmu. Dan di hari berikutnya, ketidakhadiran mereka terasa lebih berat daripada kehadiran kebanyakan orang. Dan disitulah bahayanya dimulai. Karena ketika dua orang mulai menyembunyikan perasaan mereka secara bersamaan, kenyataan diam-diam berubah menjadi medan perang kebenaran yang tak terucapkan. Selamat datang di Psikologi Hasrat, tempat ketertarikan diuraikan, keheningan ditelaah, dan emosi berhenti berpura-pura tak berbahaya. Jika kau tertarik pada perasaan tersembunyi, ketegangan yang tak terucapkan, dan psikologi di balik hasrat, berlanggananlah sekarang, karena apa yang berikut mungkin mengungkap situasi yang kau alami dalam diam. Kau berkata pada diri sendiri itu bukan apa-apa. Kebetulan, pikiranmu kembali berpikir berlebihan. Namun pikiranmu terus berputar kembali pada mereka di saat yang salah. Larut malam, dalam percakapan dengan orang lain, dalam tawa yang terasa hampa, kau memutar ulang detail-detail kecil yang ingin kau lupakan, kelembutan nada bicara mereka, tatapan mata mereka yang berlama-lama, beban dalam cara mereka menyebut namamu. Intuisimu membisikkan apa yang logikamu tolak untuk hadapi. Tanda pertama bahwa mereka saling menyukai adalah ketegangan yang tak pernah sepenuhnya mereda. Saat kau berada di dekat mereka, suasana terasa berat, seolah kalian berdua menahan napas untuk kebenaran yang sama, tetapi untuk alasan yang berbeda. Percakapan tampak normal, namun di baliknya mengalir arus kesadaran yang tenang. Bahkan keheningan pun terasa penuh, seolah kata-kata dapat menyembuhkan sekaligus menghancurkan. Ini bukan kenyamanan. Ini hasrat tertahan yang bersembunyi di balik ketenangan. Lalu datanglah pencerminan emosional. Kau merasakan suasana hati mereka sebelum mereka berbicara. Saat mereka menarik diri, dadamu terasa sesak. Saat kau terdiam, mereka ikut bergeser bersamamu. Kalian menjadi pantulan satu sama lain tanpa disengaja. Keselarasan ini hanya muncul ketika investasi emosional sudah ada di kedua belah pihak. Nama-nama mulai terasa berbobot. Saat mereka menyebut namamu, rasanya tak lagi biasa. Saat kau menyebut nama mereka, ada sesuatu di dalam dirimu yang ragu. Percakapan kalian yang mengembara ke wilayah pribadi, lalu mundur dengan cepat pula. Dua orang membuka pintu emosional hanya untuk menutupnya kembali karena takut, bukan karena ketidakpastian. Lalu ada kecemburuan, jenis yang diam-diam, jenis yang tidak meledak, hanya menyesakkan dada. Ketika mereka menyebut orang lain, kalian langsung merasakannya, tetapi berniat untuk tidak melakukannya. Ketika seseorang bergerak mendekati kalian, ada sesuatu yang berkelebat dalam ekspresi mereka sebelum menghilang. Kecemburuan hanya tumbuh ketika kepemilikan emosional yang tak terucapkan sudah ada. Yang membuatnya lebih berbahaya adalah kalian berdua tidak melangkah maju. Kalian menunggu. Mereka menunggu. Kalian menguji. Mereka menguji balik. Setiap balasan menjadi strategis. Setiap jeda menjadi disengaja. Itu berubah menjadi permainan catur emosional yang hening. Dan kenyataannya, ketika dua orang menyembunyikan perasaan pada saat yang sama, hubungan itu tidak memudar, malah semakin tajam. Jarak tidak membawa kelegaan, justru menciptakan tekanan. Ketika kalian tidak berbicara, hubungan itu tidak mati, malah menjadi gelisah. Keheningan terasa personal, berat, hampir disengaja. Dan Anda mendapati diri Anda bertanya-tanya, apakah mereka juga menatap ponsel mereka, berniat untuk tidak peduli meskipun terlalu peduli. Lelucon kecil menjadi ujian emosional. Sebuah kalimat santai yang bisa berarti dua hal. Sebuah komentar yang dibalut humor namun berbobot nyata. Anda berdua menyelidiki kebenaran tanpa melanggarnya. Ini adalah pengintaian psikologis yang tenang, mencari konfirmasi tanpa memperlihatkan kerentanan. Perilaku mereka berubah di sekitar Anda, dan perilaku Anda pun berubah di sekitar mereka. Anda memikirkan bagaimana kata-kata Anda sampai. Anda mencoba menulis tanpa menunjukkan usaha. Anda melindungi harga diri Anda sambil mempertaruhkan kedamaian Anda. Anda bertindak mandiri sementara diam-diam mendambakan kedekatan. Inilah gesekan diam-diam dari hasrat yang terpendam. Kemudian datanglah keintiman emosional tanpa gelar. Anda berbagi hal-hal yang tidak Anda ceritakan kepada orang lain. Pikiran larut malam, ketakutan, penyesalan. Anda menjadi ruang aman bagi satu sama lain sambil berpura-pura tidak ada yang terbentuk. Namun, tidak ada lagi yang terasa sama.
Orang lain tidak mencapai kedalaman yang kini Anda rasakan. Pada akhirnya, rasa takut dan hasrat bertabrakan. Anda menginginkan kejelasan tetapi takut akan jawabannya. Jika mereka mengonfirmasinya, segalanya berubah. Jika mereka menyangkalnya, segalanya tetap berubah. Jadi Anda berdua tetap berada di antara keduanya. Terombang-ambing, ragu-ragu, diam-diam berharap yang lain akan berbicara lebih dulu. Seiring berjalannya waktu, pikiran mulai menulis ulang masa lalu. Lelucon lama tiba-tiba terasa bermakna. Keheningan lama terasa syarat. Anda menyadari hubungan itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan tumbuh sementara Anda berdua berniat untuk tidak menyadarinya. Memendam emosi yang tak terucapkan menjadi melelahkan. Pikiran Anda terus-menerus menghitung apa yang harus dikatakan, apa yang harus disembunyikan, apa maksud mereka, apa yang tidak boleh Anda ungkapkan. Dua orang berperang tanpa medan perang yang terlihat. Dan akhirnya, tanda paling berbahaya muncul. Anda tidak bisa lagi membayangkan hidup Anda tanpa mereka. Bukan melalui fantasi, tetapi melalui rasa sakit yang akan ditinggalkan oleh kepergian mereka. Saat itulah Anda mengetahui kebenarannya. Ini bukannya tidak berbahaya. Ini bukan hal yang biasa. Dan ini tidak pernah sepihak. Jika ini sampai pada suatu titik yang dalam, Anda pasti sudah mengerti alasannya. Inilah psikologi hasrat, di mana keheningan tak pernah hampa, ketertarikan tak pernah acak, dan setiap perasaan meninggalkan jejak psikologis.